مشايخنا وشيخه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحاج محمد بن عبد بن أحمد الشاطري والشيخ الحبيب المشهور حفظ الشيخ الحبيب ونعلم ثمنا سيد الحبيب محمد بن علي بن سليح فضيل خلينا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأباشرنا القاصرين نسأل الله لكم الأكبر صلاحا وبركاتنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وسلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وعليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، فصل اللقطة. لغة الشيء الملتقط، وشرعا ما وجد في حق محضر من غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. أركان اللقطة ثلاثة: التقاط والملتقط واللقطة. وأقسام اللقطة وأحكامها: أقسام اللقطة 10: مال حيوان عدمي كالرقيق غير مميز، وحكمه تخيير اللاقط بين إمساكه وبيعه ثم تعريفه ليتملك اللقيط أو الثمن إلى آخر ما قال المؤلف. باب اللقطة. Kemarin sudah kita jelaskan al-luqatah secara bahasa adalah asy-syai' al-multaqat, adalah sesuatu yang ditemukan. Al-luqatah itu bab tentang barang temuan. Ya, barang temuan. Artinya apapun barang yang kita temukan itu memiliki hukum. Dan syariat pun mengatur. Ini luar biasa. Syariat baginda Nabi Muhammad itu mengatur bahkan pada urusan barang temuan. Ya. Itu secara bahasa al-luqatah yaitu barang temuan, asy-syai' al-multaqat sesuatu yang ditemukan atau yang diambil. Wa syar'an secara syariat ma wujida min haqqi muhtaramin, min haqqin muhtaramin secara saat apa-apa, yaitu apa-apa itu baik harta ataupun ikhtisas. Orang menemukan anjing buruan atau anjing penjagaan ataupun anjing yang peliharaan. Begitu juga jenisnya adalah seperti kucing. Kalau dulu kucing nggak ada harganya, tapi karena sekarang kucing itu ada yang kucing Persia, ada yang kucing ini itu, harganya bisa sampai puluhan juta. Kucing itu, ahlan. Kucing itu, harganya sampai ada, soalnya, harganya ada yang sampai puluhan juta. Nah ini kan barang bisa dijual, artinya barang itu barang berharga, ada harganya. Begitu juga au ghairihi atau apapun yang memiliki harga. Ya. Wujida yang didapatkan min haqqi muhtaram, dari hak-hak yang muhtaram. Ya. Ini kalau nganu kitab, ini ada kitab. Min haqqi muhtaramin, dari hak-hak yang muhtaram, yang mulia, artinya bukan barang-barang sesuatu yang najis dan lain sebagainya, ataupun sesuatu yang dipakai untuk, nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih terperinci. Ya, muhtaram itu yang mulia. Ghairu muhraz, yang tidak terjaga atau tidak di tempat yang tersimpan, keleleran ibaratnya.
La ya'riful wajid mustahiqahu, yang tidak diketahui oleh orang yang menemukan siapa itu pemilik barang tadi. Ini pemiliknya siapa nggak tahu. Dan rukunnya al-luqata thalatha. Rukun-rukun daripada luqata, ini nomor 2 belum kita catatan kaki nomor 2 dikatakan kharaja bihi ma'al qadhur rih, keluar daripada yang muhras, barang yang tidak di tempatnya, adalah apa-apa yang dilemparkan oleh angin atau terkena angin. Ada orang punya baju, bajunya luar biasa bagus, dijemur, nggak taunya kena angin. Orang jalan nemu, ini kaos harganya ratusan atau jutaan ini kaos ini kalau dijual. Karena ada sebagian barang itu memang barang second, barang bekas, tapi harganya mahal. Saya ngelihat ada salah satu video itu di Amerika ya. Harga sepatu itu bisa sampai puluhan ribu dolar. Sepatu ini tak delok biasa ya. Sepatunya kayak sepatu biasa-biasa gitu. Tapi harganya itu ketika orang transaksi itu berapa? 15.000 dolar. Kaget ya. Regane sepatu kayak regane motor. Mobil ya, bukan harganya sepeda motor, enggak mobil. Mantep ini. Ada yang sampai 1 M. Apalagi sekarang barang-barang yang lelang. Barang lelangannya pemain sepak bola, ya. Kaos Ronaldo itu regane piro? Gawe ya enggak tentu oleh barokah lah ibaratnya. Luar biasa. Iya, sepatu, kaos kaki ambu, bau kaos kakinya itu dijual harganya sampai ratusan juta bahkan miliar. Oh iya. Padahal kalau barangnya Rasulullah SAW luar biasa ya. Itu wallahu alam. Ana dapat ada satu orang ngasih waktu kita perjalanan dakwah di salah satu tempat. Ada satu orang itu punya kayak peninggalannya Rasulullah. Itu di Singapura. Nggak taunya dia ngasih satu parfum. Oh, apik botolnya. Saya nggak tahu botolnya apik, pokoknya ngono ayat. Botolnya bagus ini, luar biasa. Ada yang tahu mikrofon tadi? Kok muni suitan wae gitu. Hah? Tahu satu hari? Muni terus, suitan terus ini. Apa itu? Mungkin volumenya dikecilkan atau gimana itu? Tes. Udah masuk hitam nih. Ya, sudah. Ya dakwah di situ kita dibawa ke satu tempat itu banyak peninggalan ulama. Termasuk di situ ada parfum. Parfum itu botolnya kecil itu. Segini botolnya. Berapa mili ya? 10 mili atau 5 milian gitu. Terus dia ngomong, "Habib, ini hadiah." Oh, jenenge hadiah ya apa mana? Rezeki kan ya. Tak delok. Bagus ini botolnya ini. Tahu di dalamnya itu apa? Tak tahu. Parfum. Yang tahu saya itu. Itu di dalamnya itu minyak wangi itu ada campurannya keringatnya baginda Nabi Muhammad. Kaget tahu. Mosok ditum-tum ini. Antara percaya enggak percaya, tak delok peninggalannya wake. Ada peninggalannya apa namanya itu? Ada kainnya Sayyidah Fatimah, terus ada rambutnya Nabi, ada apa macam-macam lah. Ayo. Saya di situ pas sama Habib Najib Al-Haddad. Akhirnya gara-gara ngono nggak tak gawe minyak wangi, weman. Tapi ada katanya dia ada campurannya keringatnya baginda Nabi Muhammad. Tapi tidak tahu, bukan keringat tapi mungkin itu dari tempat yang dipakai mungkin sama Ummu Salamah atau apa gitu, kemudian dicampur lagi untuk yang keberapa kali ya. Mungkin seperti itu, tapi wallahu a'lam.
Ya kita husnudzon aja kalau disadarkan sama Nabi Muhammad, mau apa lagi? Mau apa tidak percaya ya opo. Ya. Agak ya. Jadi itu kharajabi al-qatariyah, yang di apa namanya, kena angin. Fi milki insan, yang dimiliki oleh manusia, au alqaha harib fi hijrihi, atau yang dilempar oleh orang yang kabur. Dilemparkan gitu. Walam ya'lam malikuhu, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Atau didapatkan awajada ba'da maut muwarrithih, atau yang didapatkan dari setelah meninggalnya orang yang mewarisi. Contohnya, bapaknya itu dia nerima titipan. Itu kasus itu. Satu orang bapaknya itu punya barang banyak, tapi itu barang titipan. Kan ada orang yang titip barang ya. Kalau titip barang kan nggak catat-catatan. Biasanya orang kan titip barang, oh iya tenang, masuk kan ditaruh kan ya, ditaruh. Meninggal bapaknya. Nah ini barang ketika pas waktunya ayahnya meninggal, biasanya anak-anaknya ahli warisnya itu cuci gudang ibaratnya ya. Opo wae ditelok opo itu sudah dadi warisan opo wae kan gitu ya. Nah setelah itu didapatkan ada satu barang, ternyata barang itu adalah barang titipan. Nah ini barang titipan ini itu bukan haknya dia, tapi haknya orang. Pemiliknya siapa nggak tahu. Setiap barang yang nggak punya pemiliknya atau tidak diketahui pemiliknya, ya, dengan syarat barang tersebut jelas, ya, jelas. Artinya jelas, ini bukan barang tambang. Bukan barang tambang. Nah, kalau barang tambang ya berarti misalnya kita gali tambang atau kita ambil dari emas ya, serok emas gitu itu lain, itu bukan iltiqat, itu namanya bukan luqatah hukumnya. Nah, seperti misalnya orang tadi itu, orang tuanya meninggal, barang titipannya ini barang apa? Ini namanya barang luqatah. Karena pemiliknya nggak diketahui. Tapi kalau pemiliknya diketahui, bukan luqatah hukumnya. Hukumnya kita harus mengembalikan langsung karena tahu pemiliknya. Seperti halnya kita mancing, dapat ikan, atau kita berburu, dapat ular. Ketika itu ular atau ikan tersebut disembelih, ya, dibuka perutnya, ternyata di dalamnya ada permata. Lah hukum permata ini apa? Rezeki, ya gak ngono caranya. Ya syariat itu gak ngaturin ngono, itu rezeki. Kata orang-orang kadang-kadang, orang-orang ini kadang-kadang saenak-enak dhewe ya. Nemu duit nang dalan, rezeki kuwi. Lho enak lho rezekimu. Ya, itu punya orang, bukan punya rezeki ente. Rezeki Anda kalau setelah Anda sekian lama dengan hukum-hukum luqatah itu dimiliki atau dikenalkan dulu, dicari penemunya. Kalau selesai itu dalam waktu setahun, ya, selesai itu tidak ada kepemilikannya, tidak ditemukan pemiliknya, maka boleh dimiliki. Nanti itu aturannya ada di luqatah sini. Nah, kalau barangnya itu dari perut ikan bagaimana? Kita lihat. Ya, kalau itu bentuknya masih batu, ya, maka itu bisa dikatakan barang rezeki lah ibaratnya. Bisa dimiliki langsung. Tapi kalau kita lihat ternyata saya menemukan barang intan. Intannya ya intannya wis berbentuk diamond gitu ya. Yang siap digawe cincin. Lah berarti itu kan sudah ada yang mengolah. Nah kalau sudah ada yang mengolah gini bagaimana hukumnya? Iki luqatah. Harus disampaikan, harus dicari kepemilikannya. Atau dapat satu barang, nggak taunya itu barang itu mutiaranya sudah ada lubangnya. Berarti itu kan sudah dilubangi oleh manusia. Tidak melubangi itu mutiara berarti kecuali dia memiliki mutiara. Harus dicari orangnya. Loh ini ikan. Ya memang aturannya gitu. Ikan itu lah ibaratnya ikan di Kalimas. Ya nang Kalimas tok. Kadang-kadang bisa tembus sampai Kali Jagir gitu kan ya. Kok tembus bisa sampai Bengawan Solo iwai. Nya sopo i. Kan gitu ya. Tapi tetap nanti kepingin memiliki itu permata, maka antum harus yang namanya memperkenalkan, cari dulu siapa yang
yang punya. Jadi seperti itu, ya. Min wada'il majhula wa lam ya'rif mullakuha fa amruhu li baitil mal liyatasarraf lil imam. Kalau sudah enggak sanggup dan lain sebagainya, ya kemudian bagaimana bisa diserahkan ke baitul mal. Bisa, artinya bisa diserahkan, itu pilihan terakhir. Terus aku mentok, aku enggak gawe iki. Kasih nang baitul mal. Ya, berikan kepada baitul mal. Kapan hari sudah kita sampaikan, enggak asal-asalan. Ini nemu barang jangan diangkat. Antum begitu nemu barang, plak, lu opo iki, mbok angkat, itu sudah tanggung jawab. Terus bagaimana caranya supaya tidak terkena yang tanggung jawab tersebut? Ya kita lihat begini. Oh mungkin ada namanya di bawah ini, jongkir nang ini, coba angkat, jongkirkan. Oh namanya fulan, kenal, ya wis kasihkan. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu ada beberapa hukum yang di dalam luqatah. Ya, setelah ta'liq ini kita akan sampaikan. Ila in kana jairan, kecuali kalau baitul mal itu dipegang oleh orang yang jair, zalim. Ya. Maka jangan diberikan kepada orang tersebut. Fa in urifa al-malik, kalau diketahui pemiliknya fi syai'in min dzalika walau ba'da zamanin tawil fa huwa baqin ala milkihi wa la ruju' li akhidhihi ala malikihi bima anfaqa alaihi walau haywanan illa in kana bi idnihi wa ishad. Dan kemudian apabila diketahui pemiliknya maka diberikan. Lalu walaupun itu ba'da zamanin tawil, walaupun sudah bertahun-tahun nemu barang cincin, kemudian setelah bertahun-tahun ya dia sudah mengenalkan dan lain sebagainya, wis gak ono sing duwe iki wis. Dia mengucapkan lafaz, harus pakai lafaz ya. Saya miliki atau saya ambil kepemilikannya untukku. Nek bahasa gampang-gampangnya wis tak empek wae iki. Ini saya ambil, ini tak empek. Kan gitu ya. Selesai. Enggak taunya nanti pada zaman tawil, setelah lama enggak taunya ada satu orang delok, iku cincinku sing mbok gawe itu. Yang kamu pakai itu cincin saya. Maka bagi dia harus bagaimana? Balikkan. Harus dikembalikan. Karena nggak bisa kepemilikan tanpa ada seperti B misalnya, kepemilikannya timbal balik, ada uang, ada barang. Ya. Nggak bisa. Luqatah bukan seperti itu hukumnya. Gitu. Oke. Kemudian ada beberapa hal nanti insya Allah akan kita sampaikan. Ada beberapa hal yang memang dikembalikannya berbentuk duit, bukan berbentuk barang. Nanti insya Allah ada hukumannya. Kemudian ahkamul iltiqatul luqatah, mengambil barang temuan itu ada 5 hukum. Yang pertama wajib. Ini harus antum perhatikan, wajib berarti saya dapat pahala itu. Ya. Ini kita ini sekarang di zaman untuk cari pahala itu agak susah. Ya. Yang pertama wajib dengan 2 syarat. Syarat yang pertama ayyakuna aminan. Orang tersebut yang menemukan itu amin, bisa dipercaya atau amanat, orangnya amanat. Wa ta'ayyan alaihi, dia orang amanat dan tidak didapatkan orang yang lain lagi. Dia merasa dirinya saya orang amanat, nggak perlu orang lain yang menilai. Saya nemukan barang ini akan saya ambil dan akan saya cari pemiliknya. Itu amanat sudah. Tapi kalau dia merasa saya orang amanat, tapi banyak orang amanat di sini, misalnya nemu barangnya di dalam pesantren atau dalam kawasan masjid. Nah itu kan banyak orang amanat. Begitu nemu saya ambil. Berarti saya atau ketika yang menemui tersebut dia bilang ini tak JP aku sing kena iki. Sedangkan ini pesantren, orang-orangnya luar biasa. Maka bagaimana? Ditinggal, nggak masalah. Nggak kena dosa. Karena wajib ya. Nggak kena dosa karena ada orang lain yang amanat. Contohnya kalau misalnya ya di Kota Tarim. Kota Tarim itu dulu ya, kalau misalnya yang berangkat ke Tarim, loh aku buktiin nang Tarim,
Nah, itu sekarang karena campurnya orang perang dan lain sebagainya, ini itu akhirnya banyak yang pendatang. Banyak pendatang yang nggak bisa ya tahu sendirilah. Nah, akhirnya kalau dulu tuh Tarim itu kalau barang jatuh itu nggak diotik sama sekali. Biasanya barang itu kalau ada ketemu di jalan itu, kemudian besoknya itu barang pindah ke sana, itu yang pindah bukan orang. Mungkin yang pindah tidak kambing ya anjing. Karena ada banyak anjing di sana, karena kan ya, anjing-anjing banyak di situ, cuman nggak boleh diganggu. Itu seperti itu. Tapi kalau manusianya nggak ada yang berani. Kenapa? Banyak orang amanat. Jadi orang begitu, waduh aku kena kerjaan nih. Ngumumkan setahun, ruwet. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ditinggal dengan keyakinan bahwasannya nanti ada orang yang ngambil, yang orang amanat lain yang ngambil. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada yang lain, wajib bagi orang tersebut untuk mengambil, wajib hukumnya. Itu wajib, syarat yang pertama. Yang kedua adalah an yakhafa law tarakaha talaf. Takut kalau ditinggalkan ini bakal hilang. Atau diambil pencuri atau diambil orang-orang yang lain. Ini tak tinggal. Saya amanat, tapi ini kalau saya tinggal, ini bakal apa? Bakal hilang atau diambil sama orang lain atau dicuri atau. Nah, kalau juga begitu bagaimana? Wajib bagi dia untuk mengambil barang tersebut dan menjaganya. Hukum yang kedua adalah terkadang menjadi sunnah. Idza wathiqa bi amanati nafsi. Kalau orang tersebut percaya diri dengan keamanatan dirinya. Aku iso iki amanat iki, aku iso iki. Ya. Maka setelah tersebut orang itu sunnah untuk mengambil barang tadi. Yang ketiga mubah. Idza lam yathik bi amanati nafsi fil mustaqbal wa huwa wathiq fil hal. Orang yang mengatakan bahwasanya saya sekarang amanat, tapi kalau ke depannya nggak tahu ya. Tapi jujur, sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Karena hampir setiap orang itu mengatakan seperti itu. Kita kalau jalan nemu duit sak gepok. Terus ada satu orang, kon wani JP iki, kamu amanat enggak? Oh, aku saiki amanat. Tapi mbok ngarepe apa ndak paham iki. Ngarepe yo mbok ya apa iki? Wis wayahe entek beras ya kirim salam. Mungkin seperti itu kan ya. Nah, itu namanya itu apa? Itu masih mubah ngambil. Karena apa? Karena hukum itu dalam keadaan yang waktu itu. Ya, bukan depannya. Makruh idza lam yathik bi amanati nafsih. Fil mustaqbal wa huwa fasik. Makruh kalau orang tersebut belum percaya diri tentang keamanatan dirinya. Aku ya apa ya? Mbok ya nek ngarepe kaya apa ndak paham aku ya. Nah, sekarang bagaimana? Undi. Masih ragu dengan keamanatan dia sekarang dan ke depannya. Maka makruh. Haram. Loh, nemu barang temuan tapi hukumnya haram. Kalau apa? Kalau misalnya dia menemukan ini barang, tapi dia yakin, ini nyek ketampe tak tol iki maring ini. Nah, itu berarti kan dia sudah khianat. Nah, orang khianat mengambil barang temuan hukumnya haram. Wis dirinya khianat, maka lalu kemudian dia terkena yang namanya dosa. Gak boleh bagi dia ngambil. Itu hukumnya. Dan memiliki memiliki keluar biasaan ya. Kemudian aqsamul luqata 10. Kemudian arkan ya, rukun-rukunnya tadi al-iltiqat. Iltiqat itu akad mengambilnya. Rukunnya ada 3. Yang pertama cara mengambilnya atau mengambilnya. Yang kedua al-multaqid. Al-multaqid itu adalah orang yang mengambil. Yang ketiga wal-luqatah. Hukum-hukumnya. Hukumnya. Catatan kaki nomor 3 al-iltiqatun wa huwa mandub. Hukumnya adalah sunnah liwathiqin bi amanatihi untuk orang yang percaya dengan keamanatannya.
Wa yusallahul ishhad, disunahkan untuk mencari kesaksian. Ini saya dapat nemu ya. Misalnya ya, duduk ikrar ya. Misalnya ini saya nemu HP ini, punya siapa ini? Punya siapa ini? Kalau zaman dulu nggak ada yang ngerti aku. Nek saya iki aku nemu HP, oh nyekku, semua aku 445. Nyekku. Maka untuk jaga-jaga daripada itu, orang tersebut jangan menyebut ciri-cirinya. Jangan ditampilkan barang tadi. Nek mbok tampil lo ngene, sapa iki barange sapa? Oh nyekku iku. Apa sih iki? Iku Samsung. Oh iku kelire apa putih-putih rada pink-pink ngono. Lah mbok dudukno. Jangan ditunjukkan, tapi bagaimana? Begitu nemu HP, sembunyikan dulu. Saya nemu HP. HP-nya siapa yang hilang? HP-nya siapa yang hilang? Maka kalau ada yang mengaku, ditanya, ciri-cirinya bagaimana HP-nya? Kalau tidak sesuai enggak, bukan HP ente. Tapi paling tidak dia sudah menjadi sak. Semua sudah tidak ada yang mengaku. Ini saya nemu HP ini ya. Ini ishad namanya. Cari sak. Waktu di Qiyamul Lail itu luar biasa kan ya. Waktu Qiyamul Lail 30 hari Ramadan, kunci sepeda itu hilang ping piro arek-arek. Ya. Sampai kayak door press. Sepedanya ini kunci sepedanya siapa? Itu berapa kali saya ngumumkan itu? 3, 4, 5 kali. Ya. Kalau itu bukan barang hilang karena memang orangnya di masjid. Ya. Itu. Kemudian wa yusallahu bil al-irsyad bil iltiqat, ketika mengambil itu disunahkan untuk menyaksikan ma'a ta'rif syai'in min al-laqatil syuhud, dengan mengenalkan sesuatu sebagian daripada barang tersebut untuk dijadikan saksi. Wa yasuhu minal fasik ma'al karaha, hukumnya sah dari orang fasik tapi makruh, yang tadi saya bilang ya. Kalau dia itu nggak yakin bakal bisa amanat, berarti itu fasik, maka jangan ya, jangan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang tadi dia yakin bakal apa namanya, dia nggak percaya diri dengan keamanatannya, tapi sekarang ini saya masih amanat, mungkin saya nyekel duit gitu rek. Pas nemu barang itu mungkin saya nyekel duit. Wong lak ngono nyekel duit rada amanat, tapi begitu duit entek mbok aja apa wae disikat. Nah, seperti itu. Pas iki nyekel duit tadi saya amanat. Saya amanat. Tapi kedepannya mbok nek duitku pas entek ya sembuh. Nah, ini beda lagi. Ini hukumnya bagaimana? Yang penting fil hal, keadaan sekarang ini bagaimana itu masih sunahkan. Kemudian fasik utun zak minhu, dan kalau yang menemukan orang fasik dicabut. Enggak, ente sini barangnya. Diminta. Siapa yang minta? Orang yang amanat. Nek sing njaluk kanca dhewe padha fasike ya ndak, aja mbokekno. Lah terus bagaimana? Kasihkan kepada hakim atau kepada qadhi atau kepada pemimpin yang amanat. Ya. Nek mbokekno sing iku padha wae dempek dhewe. Wis ngerti ya, ojo sampai sebut-sebut rek. Bahaya itu, levi. Ya, jadi seperti itu. Wa yudam lahul musyrif fi ta'rif. Dikumpulkan pada orang yang tertentu seperti orang yang adil dan lain sebagainya, dikumpulkan untuk dikenalkan. Apakah cukup perkenalan itu melewati koran? Kan kayak ini koran di anu, koran uang nggak gawe koran saiki. Ya. Nggak ada koran ya nggak cukup. Apakah cukup melewati HP? Kalau dinilai HP lebih apa namanya, lebih efektif, boleh. Ya. Karena dulu nggak pakai HP, maka orang biasanya ngumumkannya di babul jami', di pintunya masjid jami'. Pintu kalau nggak pintu gerbangnya ya pintu masjidnya. Di luar ya, bukan di dalam. Di luar. Ada yang tahu ini punya siapa? Ini punya siapa? Ada yang kehilangan ini disebutkan. Wa yasi aidan min as-sabi wal majnun. Sah juga dari orang yang sabi dan majnun, anak bayi dan majnun.
Loh ya apa kok sah? Masa orang gila mau nunjukkan? Enggak. Dia ngambilnya sah, tapi orang yang lain harus mengambil. Ya, makanya dikatakan wa yanzi'ul luqata al-waliyu. Ya. Dan wa yanzi' al-luqatata al-waliyu. Kalau orang majnun dan orang sabi yang ngambil, maka walinya yang mencabut. Walinya yang mencabut. Ada orang gila misalnya ya. Kayak melaku, mudalah ono barang kok ketok rotok apik mengkirat dicepik. Waline delok lho, tak perkara iki. Ya ngekek kerjaan. Orang nemu barang itu bukan rezeki loh, telek kerjaan niku. Kalau orangnya orang yang zuhud, orang yang antum tahu ceritanya Abdullah bin al-Mubarak kan? Atau bukan Abdullah bin al-Mubarak tapi Mubarak, ayahnya Sayyidina Abdullah bin al-Mubarak. Iku nemu delima di pinggir sungai. Dia ambil dimakan. Begitu selesai la ilaha illallah, harus minta tanggung jawabnya nih. Akhirnya jalan itu berkilo-kilo. Cuman gara-gara satu biji delima, jalan berkilo-kilo, tarik tahu ini punyanya siapa. Loh ini orang ini ciri-cirinya wali ini. Dicari, minta halalnya. Begitu ketemu, oh enggak asal halal-halalan kok enak kan, padahal pohon delimanya banyak. Rindang dan lain sebagainya. Mosok pikiran kita orang, logika kita, mosok siji lho iki tiba nemunya di kampung sebelah. Desa sebelah. Oh ini banyaknya segini, masa nggak mau mengikhlaskan? Ini medit nemen ini orang. Ya, tapi nggak pikiran meditan. Ente ngambil bukan punya ente, bukan punyamu kamu ambil ini. Minta rela, minta halal, nggak dihalal no. Terus bagaimana? Kecuali kamu mau menikahi putri saya. Tapi ingat putri saya itu pertama buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Waduh nggak kawin ngerawat nih. Nah, tapi setelah itu apa? Setelah dinikahkan alhasil semuanya begitu masuk ke kamar didelok loh, salah kamar tak aku iki metu mana ya. Kata orang mertuanya tadi, ya, ini anakku itu buta karena tidak pernah melihat haram. Bisu karena tidak pernah berbicara yang buruk-buruk. Tidak bertangan karena tangannya, maksudnya tidak bertangan itu tangannya tidak dipakai untuk yang buruk. Kakinya tidak berjalan di tempat yang buruk. Tapi lengkap. Maksudnya gitu. Bukan waduh oleh telimo, oleh bojo. Luar biasa. Berkat zuhudnya, berkat waroknya, ya berkat waroknya. Makanya sing warok lah bojomu ayu. Ya. Itu. Kemudian fa in qasara fi naz'iha, kalau orang tersebut bertaksir atau lalai dalam mencabut itu cabut barang dari anak bayi dan anak orang gila tersebut, ya. Si wali itu muqassir, lalai, fatalifat, terus barang yang dianu itu hilang, walau bi'itrafihima, walaupun dengan cara anak bayi atau orang gila tersebut yang merusaknya atau yang menghilangkannya, dhamina fi mal nafsih, maka dhaman bertanggung jawab di mal harta nafsihi. Harta siapa? Hartanya wali. Kenapa? Karena yang lalai adalah si wali. Dan muamalahnya atau tasarruf daripada anak-anak dan orang gila itu tasarrufnya tidak terhitung, rufi'atil aqlam, terangkat. Artinya enggak kecatat, enggak dosa. Sing dosa sapa? Waline. Makanya kita dulu itu kan bilang, nek anakmu mokong sing dosa bapake. Lah mokongnya ini bukan mokong-mokong apa, teman-teman anak podo anak, kok sing dosa itu enggak. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Kalau si anak mencuri, yang dosa siapa? Bapaknya. Karena bapaknya adalah walinya. Terus tanggung jawab siapa? Kesalahan itu siapa? Yang kesalahan itu yang kesalahan bapaknya. Kesalahannya bapaknya. Kenapa? Bapaknya itu muqassir, lalai dalam urusan anaknya. Kalau anaknya ninggalkan sholat, bagaimana? Itu ibadah.
Anaknya tidak sembahyang. Kalau di dalam rumah bapaknya ngelihat dan anak itu tidak mau sholat, dosa bapaknya. Tapi kalau anaknya main keluar sama anak-anaknya, misalnya bulan Ramadan, anak-anak ini kangen Ramadan ini. Ya. Anak-anaknya itu pakai sarung, pakai celonoan, pakai konco-konco melaku, tapi nanti nak masjid pak, oh ya wis, masjid, tapi nggak sembahyang. Yang dosa siapa? Apa bapaknya? Ya enggak lah, bapaknya taunya dia anak itu sembahyang. Kalau bapaknya tahu, itu udah sembahyang itu biasa itu telek takjilan. Ya cari takjilan. Kok sembahyang? Enggak. Dosa itu bapaknya. Bapaknya itu dosa. Itu seperti itu. Ya semuanya bapak itu dosa, bapak itu dosa enggak ada sing kalem duwe anak itu. Iya. Bojo dosa sing tanggung suaminya. Kalau istrinya dosa, berbuat buruk yang tanggung suaminya mutlak. Apapun itu, ya enggak ada yang mau kawin. Enggak ada yang mau nikah. Nah terus bagaimana? Enggak seperti itu. Kalau dia tahu, si suami tahu dibiarkan dosa. Tapi kalau enggak tahu, ya, ada istrinya satu orang misalnya, waliyadzubillah ada orang itu istrinya selingkuh. Suaminya ikut dosa, suaminya nggak ada yang tahu. Yang dosa siapa? Suaminya nggak dosa, tapi yang dosa adalah istrinya. Tapi kalau si bapaknya si suaminya tahu, jaron, nggak bisa, kamu dosa. Gitu. Nah ini seperti ini juga. Lah kalau si anak kecil dan orang gila tersebut, dia kemudian mengambil barang lalu barangnya itu dibanting atau diuncal, dilempar ke sungai atau lain sebagainya, berarti mengitlafkan, berarti menghilangkan. Dan si wali tahu, maka bagaimana itu? Karena lalai, si wali lalai, maka yang tanggung jawab adalah wali. Ngeluarkannya apakah dari hartanya anak kecil atau orang gila? Enggak, tapi dari hartanya si wali. Paham ya? Hartanya si wali. Wali itu ya bapaknya, ya ibunya, atau pamannya dan lain sebagainya. Wa man akhadha al-luqata la li khiyanah. Pada siapa yang mengambil barang ketemuan la li khiyanatin, bukan karena untuk khianat. Fa aminun, maka dia orang yang amin. Wa in qasadal khiyana ba'da akhdhiha. Dan apabila dia mengambil barang tersebut lalu khianat, malam yatamallak au yakhtassu ba'da ta'rif. Wa man akhadha al-luqata li khiyanatin fa aminun. Para siapa yang mengambil luqata bukan karena khianat, yaitu karena aminnya, dia amin, amanat, maka dia dihukumi amanat walaupun nanti setelahnya ke depannya ternyata dia khianat. Itu tadi yang dikatakan apa? Sunnah. Dia merasa dirinya sekarang ini amanat, tapi kedepannya nggak tahu. Nggak taunya kedepannya khianat. Maka tetap dapat pahala sunnahnya. Tapi itu bukan direncanakan. Kalau direncanakan ya khianat. Gitu. Paham ya? Contohnya, zaman sekarang ini orang kan saya enak-enak. Wah aku apa menek wonging amin. Apa bukan amin, santri ngerti fikih, melaku das nemu barang, nemu HP, wah kita JP sik wae, tapi kok tak dol, itu berarti rencana khianat. Rencana khianat berarti khianat. Tapi kalau dia mengambil ini udah tak norek sing kehilangan habis tak simpen wae, itu amin namanya. Walaupun nanti ke depannya iki HP gak di JP ambil wong nih. Ndak ono tanda-tanda wis tak dol wae, itu khianat. Tapi hukum sebelumnya adalah amin. Ketika ngambil HP tersebut di jalan, dia tetap dihukumi sebagai orang amin. Ngambilnya tadi itu masih dapat pahala. Ngambilnya pahala, tapi begitu selesai itu khianat ya tetap dosa. Khianatnya dosa. Wa in akhadha li khiyanatin, kalau dia mengambilnya karena lil khiyanati, kalau dia mengambilnya tujuannya untuk berkhianat, JP gawe didol.
fadhamin, maka dia harus tanggung jawab. Ya, ganteni itu. Walaysa lahu ta'rifuha liyatamallakha ba'd. Maka orang yang seperti itu nggak bisa. Ya, dia ngambilnya karena khianat, lalu kemudian mau dimiliki, walaupun dikenal-kenalkan gitu, tetap dia tidak bisa memilikinya. Ya. Walaysa lahu ta'rifuha, dia tidak boleh memperkenalkan itu barang temuannya. Liyatamallakha, untuk diambil ba'dahu setelah itu. Tidak bisa. Bal yajibu alaihi daf'u halil ghadi, bagi orang yang khianat temukan barang, khianat itu enggak harus ya. Orang yang enggak yakin dirinya enggak aman, iki aku enggak bakal lami, bakal tampe, bakal tak dol. Maka hukumnya bagi dia apa? Yajibu alaihi daf'uha. Wajib bagi dia menyerahkannya lil qadhi, kepada hakim. Nah, hakimnya enggak amanat ya ojo. Malam yaghzudul hafid, selama tidak bertujuan untuk dijaga. Wa yatrukul khiyana, ataupun dia meninggalkan itu kekhianatan. Wa yalzamul qadhi qabulul luqata wa dufi'at lahu, dan wajib bagi qadhi untuk menerima barang temuan yang diserahkan kepadanya, kepada qadhi tersebut. Jadi qadhi ya harus serah. Seperti halnya ada satu orang nemukan barang, atau kisahnya Qadhi yang di mana namanya, di Shibam, kota Shibam Hadramut. Kota Shibam Hadramut. Ada satu orang jual tanah, jual rumah. Ketika rumah tersebut direnovasi, ternyata di bawah rumah tersebut dibeli sama satu orang, lalu kemudian oleh orang yang beli tadi direnovasi. Ternyata ketika direnovasi, di tanahnya tersebut ada harta banyak. Orang yang beli tadi ngomong, dihubungi orang yang punya tanah pertama tadi itu. Kata orang pertama itu, bukan punya saya, ternyata itu bukan lukoto, itu terbukti rikas itu barang harta karun lah bahasanya. Harta karun semenjak zaman dulu, yang pemiliknya sudah tidak diketahui, dan itu sudah bertahun-tahun, bahkan beratus tahun. Lalu si pemilik pertama ngomong, loh itu bukan barang saya, itu di tanahmu, kan saya jual tanahnya. Kata yang beli, loh saya kan beli rumahnya sama tanahnya, tapi tidak beli barang apa yang di bawah tanahnya, berarti itu punyamu. Enggak gelem, itu punyamu. Ini sama-sama waro, sama-sama enggak kepingin barang haram. Jadi uncal-uncalan. Enggak, ini punyamu, enggak, ini punyamu. Lagi sing diuncalno ini harga, ini harta karun. Ya. Duduk tikus mati. Nek tikus mati pek-peken, mbak punyamu. Ini duit, ini kotak harta karun ini. Enggak, saya enggak mau, enggak. Oh, waroke luar biasa. Nek zaman saiki, iki nyekku, enggak ini nyekku kayak gitu ya. Diserahkan ke Qadhi, ke hakim. Enggak, kalau gitu kita ke pengadilan. Oke, ke pengadilan. Pengadilan mengatakan ini begini, enggak terima. Apa ini kasusnya apa? Kata si hakim. Hakim fulan mengatakan, si penjual mengatakan, saya jual ini tanah saya sama rumahnya untuk orang tersebut dan dibeli. Terus bagaimana? Nah, setelah dia beli, dia renovasi, ternyata di bawah rumah itu ada harta karun. Ya kan berarti milik dia. Oke, terus ya milik dia. Kata si penjual, enggak bisa, hakim katanya. Saya beli rumah sama tanahnya, nggak beli yang di dalam tanahnya itu saya. Yang di dalam tanahnya itu miliknya dia berarti. Saya serahkan ke dia. Hakim itu stres iki lha opo arek lho. Lah terus bagaimana? Segini aja sudah hakim, ini barangnya ini harta karunnya ini ambil buat kamu. Loh, enak kan? Hakim ya nggak gelem. Kalian pengen selamat terus aku nggak selamat ngono ta? Iya, hakim biyen iki hakim saiki mbok ngomong dipek kan. Kawan kepingin selamat terus aku ape mbok pangakno ngono ta. Dak ape. Lho terus bagaimana? Ini kalau barang lukoto si hakim tadi, ya, si hakim tadi dikatakan yalzam, wajib untuk hakim tersebut terima. Tapi ini barang duduk lukoto iki ini. Ya. Nah terus bagaimana? Begini aja sudah. Kamu punya anak enggak? Punya. Anakmu laki. Kamu punya anak perempuan? Iya, saya punya anak perempuan. Yesus kawinno kayak anakmu. Ini kawinkan berdua, ini kasihkan anakmu.
Oh ngono. Ya, ya khair. Hukumul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah kayak gitu ya sudah, tanggung jawab si hakim. Tapi hakim itu beristihad. Istihadnya hakim kalau benar pahalanya 2. Tapi kalau salah karena dia sudah berijtihad, maka pahalanya 1. Tadi hakim itu kadang ruwet ya, kadang ono untungnya. Nah, itu. Kemudian aqsamul luqata wa ahkamuha. Macam-macamnya luqata. Jadi enggak asal-asalan nemu barang terus bagaimana ini. Aqsamul luqata 10. Ya, macam-macamnya luqata ada 10. Yang pertama ini bisa ini anu lah. Malun hayawanun adamiyun. Harta barang tersebut berupa makhluk hidup adamiyun, dan makhluk hidup tersebut adalah manusia. Ingat ya, kuncinya harta. Manusia itu harta bukan? Enggak. Manusia tidak semuanya, kalau sekarang ini enggak ada harta. Manusia menjadi harta itu kalau sudah jadi budak. Paham ya? Kalau jadi budak berarti dia sudah menjadi mal, menjadi harta. Orang punya budak, ini mau diapa? Terserah yang punya. Makanya perbudakan dihapus gara-gara nggak cocok ini. Barang yang hidup, dan itu barang hidup adalah adamiyun, manusia. Karraqiq, seperti budak. Ghairi mumayyiz, yang masih kecil. Ya. Karena itu hukumnya adalah barang. Ingat ya, budak itu seperti barang, diperjualbelikan. Saya punya budak, ya budaknya apa tak dol, apa enggak tak dol, apa terserah saya. Itu budak. Ghair mumayyiz, yang belum tamyiz. Catatan kaki nomor 4, fa innahu yajuzul laqatuhu. Fa innahu yajuzu laqatuhu mutlaqan. Boleh ngambil itu barang atau itu yang belum mumayyiz, itu berarti belum bisa bedakan apa-apa. Si usia TK atau PAUD itu loh. Ya. Itu boleh diambil mutlaqan. Wa kadal mumayyiz zaman nahb. Begitu juga kalau tadi ghair mumayyiz, sekarang ini kalau mumayyiz bagaimana? Boleh. Wa kada al mumayyiz, begitu juga budak yang mumayyiz tapi dengan syarat zamanun nahb. Di waktu-waktu nahb. Nahb itu kayak penculikan, nahb itu kayak masa-masa perang dan lain sebagainya. Wa mahalul laqat al-ummah in kana li hifdh mutlaqan aw li tamlik wa lam tahillahu. Ama. Wa mahalul luqatil amah. Dan juga tempat untuk yang dicuri atau apa yang diambil itu adalah budak perempuan. In kana li hifdh mutlaqan, kalau untuk diambilnya itu untuk dijaga mutlak. Aw li tamalluk wa lam tahillahu, ataupun untuk diambil diimpek. Diimpek, kalau dijaga itu berarti enggak sembarang barang, ditunggu orang yang datang berarti. Ditunggu ke pemiliknya. Tapi ada untuk diambil. Jadi luqata itu kayak gini. Boleh diambil tapi untuk dijaga. Ada yang boleh diambil tapi untuk dimiliki. Kalau untuk dimiliki nanti ini berarti dia harus mencari, mengenalkan. Ya.
nggak bisa dimiliki langsung kecuali harus diumumkan dulu. Dicari pemiliknya. Setelah dicari setahun nggak ada pemiliknya, sekarang ada pemiliknya, boleh dimiliki, boleh, tapi dengan lafadz nanti. Malaktuha, misalnya, tamallaktuha, saya ambil kepemilikannya. Nah, setelah diambil kepemilikannya itu nggak langsung sembarangan, nggak, tapi begitu nanti datang, lu iki budakku sing biyen, balekno. Paham ya? Eta. Al-hifdz itu cuma untuk dijaga. Untuk dijaga. Itu zaman dulu itu kalau ada satu orang ya nemu anak itu nggak langsung jadi budak dan lain sebagainya, nggak nemu. Nanti itu ada babul laqit namanya itu. Itu diambil dijaga. Nggak boleh kemudian dibeli gitu, dijual belikan nggak boleh. Ya, nanti itu insya Allah ada. Misalnya kalau zaman ada satu orang dia menemukan anak kecil, anak cilik, dimpek, itu zalim. Dimpek terus kemudian dijual belikan itu zalim, nggak boleh. Ya. Itu kalau di film-film itu biasanya itu berarti ini orang zalim, ini orang maksiat, ini orang pencuri dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang baik itu ketika menemukan anak tersebut diambil. Setelah diambil tidak bisa menjadi budak kecuali yakin perbudakannya. Nanti insya Allah di bab selanjutnya itu laqit, itu bab laqit. Ini bab luqata barang temuan, tadi bab laqit. Bab laqit itu anak terlantar. Ya, anak terlantar itu babnya itu kalau misalnya sampean kalau jalan kemudian nemu anak-anak ya, dilihat ini bapakmu, nggak ada, mamamu nggak ada, ini berarti laqit. Nah kalau laqit gini bagaimana? Mau diambil boleh tapi dijaga. Bukan diambil terus didol. Nggak boleh. Itu beda lagi zamannya itu. Itu. Kemudian mana tadi? Walam tahillahu, kalau menemukan budak perempuan ya nggak boleh dikumpuli. Ya, nggak boleh dikumpuli. Kenapa? Karena bukan milik dia. Terus kalau ke depannya nanti saya miliki bagaimana? Tetap nggak oleh. Karena siapa tahu dia sudah dikumpuli sama pemilik yang dulu. Nah kalau takutnya nanti setelah dikumpuli lalu kemudian pemiliknya datang bagaimana? Repot. Maka nemu budak perempuan maka tidak boleh dikumpuli. Tidak boleh dikumpuli. Ya, karena bukan pemilikannya. Dan kepemilikan orang itu cuma sementara. Orang yang nemu barang itu kepemilikannya cuma sementara. Lah sementaranya sampai kapan? Sampai yang punya datang. Kalau nggak datang ya wis jogon. Ya, kecuali beberapa hal ya, seperti nanti insya Allah disebutkan nanti. Ya. Ini kita selesaikan yang satu ini dulu. Ya. Wa hukmuhu wa hukmuhu, dan hukum orang yang menemukan barang makhluk hidup yang berupa manusia seperti budak dan lain sebagainya tadi itu, hukumnya takhyirul laqit, maka si penemu memiliki pilihan baina imsakihi, yaitu dengan dipegang, wa bai'ihi, dan dijualnya, tsumma ta'rifihi, atau dengan memperkenalkannya, ngumumkannya. Lah kalau dijual bagaimana ya? Kalau dijual boleh, tapi duitnya itu nanti kalau ada yang satu datang, maka diambil, balikkan duit. Itu namanya bukan mendomin, tapi mengganti, badal zaman, mengganti duitnya. Saya nemu barang, iki arek iki nek tak jogo, waduh misalnya ada satu orang dia itu kehidupannya pas-pasan nemu budak cilik bayi. Budak SD PAUD. Dia mikir, loh ini iki tak rawat, aku ngerawat anakku enggak sanggup nambah situ uang iki maneh. Wis tak bilang. Lah terus bagaimana? Iki nek diculno bahaya. Kalau dipegang soro. Sesuai apa? Dolen. Dijual boleh? Boleh. Dijual ini anak. Ayo kita doli. Tapi harus yakin ini budak ya. Nek saiki ya udah iso kon nemu anak kita dol iki anak. Jual beli anak ya enggak bisa ya. Itu biyen atau nanti akhir zaman.
Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Dijual ini budak, yakin budak ini dijual. Dijual kan dapat duit. Piro iki ditoli dengan harga-harga standarnya waktu itu. Ya. Oh ini harganya ini kurang lebih 50 juta ya wis 50 juta. Ambil 50 juta kan? Ya enggak iso terus 50 juta. Ayo party, pesta, enggak iso. Ayo tasyakuran, gawe maulid, enggak iso. Nah, terus bagaimana? Kalau Anda gunakan 50 juta ini untuk kepentingan Anda atau engkau gunakan ini duit 50 juta ketika datang yang punya budak, jadi ini kan ngedol budakku ya. Budak apa? Sing arek jiri. Oh iya tak dol. Loh, piro kok tak dol? 50 ya barekno 50. Iku nyekku. Mana bukti ini? Iki bukti ini. Saksinya mana ini saksinya? Ya sudah, kembalikan 50 juta itu. Wah, wis tak gawe party. Tak gawe pesta wis anu tasyakuran sentek sembuh salamu gak iso salamu syariat gak ngono-ngonoan iki. Lah terus bagaimana? Kembalikan. Loh saya enggak punya utang berarti kan. Tapi utangnya lebih berat daripada utang-utang duit. Bagaimana? Nanti Godi mengangkat, ya sudah, kamu sekarang harus jual asetmu untuk melunasi. Paham ya? Hah? Bambung, alai. Iku harus jual. Makanya oleh barang temuan iku ojo mbok ora rezekiku iki. Lah iso rek. Iku terkadang rezeki, terkadang musibah. Ya. Tsumma ta'rifihi. Setelah dijual ya nak, wah aku wis nemu budak ini gitu boleh. Ya. Ai fil aswaq diperkenalkannya di pasar-pasar, pintu-pintu masjid, ketika keluar manusia daripada sholat berjamaah, di tempat barang temuannya. Nemuin nang Gresik ngomongno nang Ampel gak iso. Gak bisa. Iku berarti kon gak niat dari wong iki kan. Ya. Baiknya Nabi Soro kalau ditemukannya di padang pasir fafi maqsadihi maka di tempat tujuan itu ya. Ini padang pasir ini tujuannya ke sana, cari. Ojo bonten nang padang pasir. Ya. Nemune misalnya di rest area. Rest area sebelah mana? Sebelah sana. Lah tujuan rest area ini mana? Surabaya. Ya Parangkono ya. Paham ya? Bawa umumnya nang rest area terus ya iso. Ya. Gitu. Kemudian itu padang pasir tadi dia. Wa yakunu ta'rif muddat sana. Diperkenalkan itu barang, diumumkan itu barang setahun penuh. Min waktu dari dimulai waktu pengumumannya. Aku ngumumkannya kapan? Kok ae. Kita nemukannya misalnya iki tanggal piro iki? Hah? 11. Tanggal 11 nemu barangnya. Kok ae awal bulan wae. Dihitung 1 tahun itu di awal bulan dia mengenalkan itu barang. Enggak tanggal 11 iki. Tapi pengumumannya mulai awalan kulayom setiap hari pertama. Awalan kulayom maroten. Pertama setiap hari 2 kali, pagi siang, pagi sore. Tarafaihi usbu'an selama seminggu. Tsumma kullu yaum marra, lalu kemudian sehari sekali, seminggu atau 2 minggu. Kemudian setiap minggu sekali atau 2 kali. Sampai 7 minggu memperkenalkannya. Ayo, gak telek repot takon kayak gini. Bendino marani Ampel, anggap aja ngomong di Ampel. Subuh metu wong teko subuh, ayo sapa sing nemu barang iki ambek ngantuk-ngantuk. Sampai kapan? Metu asar atau maghrib. Ngono maneh. Bendino wong sing ndak tahu sembahyang maghrib, sembahyang subuh terpaksa itu. Lalu kemudian sehari sekali. Itu setelah berapa minggu? Kemudian setiap minggu sekali. Atau 2 kali. Itu sampai setahun kayak gitu. Tsumma kullu syahr, lalu kemudian setiap bulan. Kadzalika bihaitsu la yansa, begitu juga sekiranya tidak dilupakan itu Bang, annahu takarrar lima madha. Diulang-ulang itu terus. Wa yundab dzikru ba'dhu awsaf, disunnahkan untuk menyebutkan sebagian sifat-sifat barang yang temuan ketika memperkenalkannya. Siapa yang kehilangan dompet hitam? Siapa yang kehilangan dompet ojo sebut merek. Nek disebut merek oh iya, iku merek ini kan di aku aja. Ya. Siapa yang kehilangan uang? Uang berapa? Siapa yang kehilangan uang 1 juta misalnya? Iku lah akeh sing ngaku ngono iki ya. Akeh sing ngaku iku. Oh, dhuwitku iku.
sebentar. Uangnya itu kayak apa bentuknya? Ada uang ratusan, ada uang 50-an, atau ada uang ribuan. Mau ikut duit ratusan itu. Kalau salah ya salah. Bisa. Jadi jangan didetail. Sabar, bos. Kalau sifatnya itu detail. Siapa yang kehilangan duit 1 juta bentuknya seratusan ewu. Ono seketane loro. Ya. Iku sing aku sak masjid. Ya. Jadi harus hati-hati untuk menyebutkan ba'du, sebagian daripada sifat-sifatnya. Ada in lam yakun syai'an hajiran, ini kalau bukan sesuatu yang remeh. Wa illa fayu'arrif alladhi la yu'rad anhu ghaliban ila an yaduna i'radaka fakirihi anhu ghaliban. Kemudian dikenalkan, kalau remeh itu ya biasanya uang misalnya kehilangan apa yang barang remeh ya. Ciki lah ya, apa snack. Ya, seperti itu tidak perlu diumumkan yang sampai sebut itu tidak apa-apa. Amma ma yu'rad anhu ghaliban kazabibah fala yu'arrif bal yastabid bihi wajiduhu. Ya, kalau yang ditemukan anggur, siapa yang nemu anggur siji atau apa kurma, ya, klengkeng. Ayo siapa yang nemu klengkeng. Ya. Kalau kayak gitu itu ya emplok. Loh, boleh dimakan? Boleh. Tapi dengan niat kalau misalnya datang pemiliknya ini ganteni. Kalau bisa ganteni barang semasal boleh, kalau enggak harganya kelengkeng siji piro kae. Iki repote ngono iku. Yes, ikhlas-ikhlasan. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Yang mau ada pertanyaan silahkan, tapi setelah doa. Dan insyaallah besok libur ya. Sohibul Bait saudara Dafah menghubungi karena rumahnya sedang direnovasi. Masya Allah. Ini gara-gara majelis yang direnovasi rumahnya. Ya. Itu. Insya Allah. Dan beberapa saudara ikhwan itu minta supaya dibaca di majelis tempatnya Dafah itu adalah kitab Jala'ul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam. Nah, biasanya kalau seperti itu maka tidak dimulai kecuali membaca Aqidatul Awamnya dulu. Ya, Aqidatul Awam sebentar kok baca, paling 10 menit selesai. Tapi dipocoi bareng-bareng. Ya, saja bareng-bareng kalau bisa usahakan. Nah, karena sirnya orang yang baca Aqidatul Awam insya Allah luar biasa. Ya, itu ada di akhir-akhir doanya. Apa itu? Abiyatul Amazon bi Abdul Jumali. Lupa saya itu. Nah, ada di belakang itu doanya si pengarang. Doanya Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi. Itu pengarangnya. Itu didoakan apa gitu lupa. Pokoknya sirnya luar biasa Aqidatul Awam untuk orang yang menghafal. Nah, kalau antum disuruh menghafal langsung kan susah. Waduh, hafalan nang pesantren temen nih, hari ngono kok. Nah, terus bagaimana? Ya caranya antum hadir insyaallah dari awal sampai akhir istiqamah, antum selesai itu kitab hafal. Selesai itu kitab hafal Aqidatul Awam. Bacanya enggak lambat-lambat. Abda'u bismillah. Wah, enggak mari-mari. Ya, tapi bacanya agak cepat. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillah dan seterusnya. Agak cepat ya. Kayak pesantren, kayak nang sarang. Pesantren Mbah Maimun ya. Tadi seperti itu. Insyaallah itu Jala'ul Afham, penting. Itu tauhid. Tauhid. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا
واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Fadhal, yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Beberapa tahun lalu di tempat pengajiannya itu 1 bulan sekali itu saudara saya itu waktu pulang nggak ada, tapi setelah sepi itu ada saudara yang mirip itu saya bawa pulang, dan 1 bulan berikutnya ketika pengajian ada itu saya dengan harapan mungkin saudara saya ada, ternyata nggak ada. Jadi sampai beberapa lama ini saudara yang mirip itu masih bisa ya. Jadi itu solusinya bagaimana? Ya diumumkan di pengajian ya. Di pengajian ya diumumkan di pengajian tersebut. Diumumkan di pengajian tersebut. Siapa yang kehilangan sandal, siapa yang kehilangan itu terus selama setahun. Selama setahun. Kalau dia misalnya musafir dan lain sebagainya, kalau misalnya antum musafir dan sebagainya, titipkan sama siapa yang duduk di tempat pengajian tersebut. Nah, sekarang solusinya itu kan itu ditemukan, disimpan, takut kalau sampai hilang kan gitu ya. Sampai hilang. Kalau misalnya di satu pengajian di mana ya, di tempatnya Burdah atau di tempatnya mana itu ada yang pernah kehilangan tasbihnya itu digantung di situ. Jadi kalau orang diambil. Itu termasuk ta'rif, memperkenalkan, harus dikenal, bukan disimpan, tapi dikenalkan. Paham ya? Nah, sandal kayak gitu ya, serahkan ke sahibul bait. Ini ada ketemu sandal dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita tahu sahibul baitnya yang punya rumah tersebut amanat. Ya, kalau nggak amanat ya nggak boleh dikasihkan, tapi pegang itu. Paham ya? Fadol, mana lagi tadi? Nanti. Contohnya di pesantren, di satu kamar yang besarnya seperti ini. Kemudian si ketua kamar, anggaplah ketua kamar ini sebagai orang yang aman. Kemudian anak kamarnya itu mengalami kehilangan. Jadi si ketua kamar ini menemukan ba'da asar, tapi uang ini itu sudah hilang sejak dulu tadi, sejak dulu. Kemudian si ketua kamar ini nemunya asar, diambil sama dia. Setelah itu turun dari masjid, setelah salat isya turun dari masjid, diumumin oleh ketua kamarnya. Ini uangnya siapa? Siapa yang kehilangan uang? Kemudian ada 2 orang di sini mendatangi ketua kamarnya. Saya Ustaz kehilangan uang, dengan nominal yang sama, ciri-ciri sama, dan juga pas waktu itu juga sama. Kita sebagai orang yang amanah ini memberikan ke siapa seperti itu uangnya ini? Kan ada tempatnya. Kalau misalnya di tempat pesantren ada kamar, misalnya kamar Sayyidina Abu Bakar, ada kamar Sayyidina Utsman atau Sayyidina Umar. Nah, kita ketua kamar nemukan di kamarnya, terus diumumkannya di masjid. Ya, di tempat kehilangannya siapa? Ya, tempat kehilangannya kan tempat kehilangan kamar Sayyidina Abu Bakar. Ya, harusnya diumumkannya di Sayyidina Abu Bakar, tempat ditemukannya. Diumuminnya pas ada anak kamarnya sendiri gitu. Maksudnya di kamar ini kok gitu yang diumumin. Oh, satu kamar. Iya. Satu kamar 2 orang hilang dengan nominal yang sama. Satu kamar isi 30 orang. Ya. Terus menemukan uang, kemudian diumumin
itu ya repot ya. Kecuali harus jeli, benar-benar jeli kalau kayak gitu itu repot itu. Ya itu istihadnya anak yang punya kamar, itu solusi sendiri itu. Syariat sudah ngasih seperti itu, batasannya seperti itu. Lalu kemudian ada 2 orang dengan nilai-nilai sama dan lain sebagainya, waktu kehilangannya sama juga. Oh, luar biasa itu. Yang satu uangnya mulus, satu uangnya lecek enggak. Kalau sama semuanya, yang satu juga sama-sama leceknya atau sama-sama barunya, repot itu. Wallahu a'lam. Ya salah satunya harus nggak bisa. Hah? Nggak bisa sumpah. Yang satu yakin punya saya, yang punyanya yang satu yakin punyanya. Nggak bisa sumpah. Kecuali kalau orang tadi hafal nomor serinya. Ya, siapa nek hafal itu nomor serinya saya. Saya isak menek. Kalau sudah kayak gitu ya berarti punyanya. Ya. Itu solusinya ya apa? Kalau enggak ya nggak bisa. Dan itu tidak boleh dibagi, nggak bisa, nggak boleh dibagi. Nggak boleh dibagi. Betul, yang lain? Tafadhalu. Bismillah. Untuk kehilangan yang soal berlian di dalam ular itu bagaimana? Hah? Kalau mau mencari yang tadi namanya ada berlian di dalam ular, cari gimana? Diumumkan? Di tempat itu juga. Misal di hutan. Enggak. Nah, di nang hutan sing ngakoni kok wong orang hutan, macan ngono lah. Diumumkan di pemukiman sekitar hutan. Di pemukiman sekitar hutan. Hah? Itu bahaya itu. Kalau yang lain? Lain cuma kita melihat sesuatu dan daripada kita buat ngomong gini yang kali ya. Ya itu tadi. Kalau ente yakin bahwasannya nanti ada orang amanat yang bakal mengambilnya, nggak masalah. Tapi kalau ente yakin bahwasannya ini bakal diambil orang, orangnya khianat dan lain sebagainya, dosa. Loh, gini ya. Antum ngambil itu bukan berarti antum terus kemudian harus mengumumkan gini gitu, enggak. Kalau mungkin antum orangnya sibuk dan tidak bisa mengumumkan itu, maka antum serahkan kepada orang yang berhak. Siapa itu? Qadhi, hakim. Kilat aja nih. Jangan diserahkan kepada itu. Sekarang polisi. Wah, disebut tapi deh. Ya hilang bro. Hilang bro. Ya hilang. Nah, antum serahkan kepada orang yang amanat. Seperti apa misalnya ujung-ujungnya? Kalau zaman sekarang ini repot dari wong sing amanat coro. Ya ente hukum itu sendiri sudah ente ambil, ente taruh, ente share, ente foto, ente kirim di media sosial. Ya, dan sekarang itu luar biasa kok. Media sosial sekarang luar biasa. Banyak orang yang kehilangan dompet, isinya hilang, tapi KTP-nya balik ngono lho. Iya. Saya nemukannya padahal wis mari gawe mangan bakso, mangan apa-apa macam-macam, KTP-nya apa digedol, enggak bisa. Apa didol ngene ndak iso. Akhirnya apa? Ono baike lah. KTP-nya difoto jebret. Siapa yang Surabaya itu termasuk ta'rif itu memperkenalkan. Dan itu kalau di situ kan lebih Masya Allah ya, lebih cepat lah ibaratnya. Kalau di majelis seperti ini misalnya ada yang satu ketinggalan, ya mungkin saya cantolkan ke sini, ya, supaya kalau tunggu Jumat depan kelihatan. Atau kalau enggak saya umumkan di grup, itu termasuk ta'rif, itu memperkenalkan. Betul, terakhir, siapa yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya?
Wallahu taala a'lam.